Halo, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi dalam lanjutan materi daring, yakni bab 2, elastisitas dan hukum Hooke. Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dinamika partikel berlaku ketentuan bahwa benda akan tetap kaku ketika ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Gaya-gaya eksternal yang diberikan hanya akan berpengaruh pada gerakan benda, tetapi tidak mempengaruhi bentuk benda. Pada kenyataannya, semua benda dapat berubah bentuk apabila dikenai gaya. Akan tetapi, apabila gaya-gaya yang diberikan relatif kecil, benda akan kembali ke bentuk semula ketika gaya tersebut dihilangkan. Sifat tersebut disebut elastisitas benda atau elastisitas. Contoh benda elastis seperti pegas, karet, gelang, per, dan sebagainya. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya adalah plastisin, plastik, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Umumnya, setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Mengapa demikian? Contohnya, pegas yang memiliki sifat elastisitas. Ketika kita beri gaya yang tidak terlalu besar, pegas tersebut masih bisa kembali ke bentuk semula. Akan tetapi, jika pegas tersebut kita rentangkan dengan gaya yang lebih besar lagi, ada saatnya pegas itu menjadi kendur dan sampai di titik tertentu, sehingga pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula dan kemudian sifatnya menjadi plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus diperbesar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Itulah sebabnya pada saat yang sama pegas bisa bersifat elastis dan juga pada saat tertentu bisa bersifat plastis. Berikut adalah grafik hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas. Jika kita perhatikan, garis lurus OA menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas atau delta X atau delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melampaui titik A, ternyata garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Hal ini menandakan batas linearitas pegas sudah terlampaui, namun pegas masih bisa kembali ke bentuk semula. Oleh karena itu, daerah yang dibatasi oleh titik O sampai B disebut daerah elastis. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastisitas sudah terlampaui. Akibatnya, setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula. Dengan kata lain, pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur, tergantung seberapa besar gaya yang kita berikan pada benda tersebut. Selanjutnya, modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang tertentu untuk meregangkan benda. Dengan kata lain, modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan pada benda. Nilai modulus Young menunjukkan tingkat elastisitas panjang suatu benda. Semakin besar nilai modulus Young, semakin besar pula tegangan yang diperlukan untuk meregangkan benda. Modulus Young pada umumnya digunakan untuk menentukan karakter sebuah batang atau seutas kabel yang ditekan atau ditarik dalam tegangan ataupun tekanan.